Oke, katanya Sedot mau sama Mbak Natali nantangin. Wah, ini Dot, kamu ini Nantangin dia Sedot. Kan ada berapa orang? Muke gile Sedot ini, muke gile dia. Aku punya modal loh, modalku itu kitab original. Modal congor. Oh, kitab original. Oh, otaknya cuma Sedot ya, Natalia? Cuma ada mainan ini aja, Madam. Mainan-mainan lain nggak tahu pada kemana ini. Ini teman kitabnya ke original, kitab kok direvisi. Ten piye toh? Perkataan Oke, Tuhan mulai ya. Perkataan Tuhan itu tidak mungkin ada manusia yang mampu merevisi. Masa Tuhan nggak tahu zaman? Lihat dong Al-Quran. 400 tahun diturunkan, tidak pernah yang namanya expired itu aturan. Nggak mungkin. Yang belum terjadi, yang akan terjadi dan bakal terjadi biarpun 100 tahun lagi. Jadi kalau kau bilang Tuhan harus direvisi karena itu zaman dahulu, ya Allah, yang nulis sopo tonggomu ya. Waduh, tonggone mengerikan. Masa kitab suci bisa dirubah-rubah dengan tangan manusia? Kan nggak masuk akal. Iya, nggak masuk akal. Ya, kitabnya siapa itu dirubah-rubah itu? Tuhan jadi Tuhan. Kamu belajar bahasa Indonesia di mana? Jadi gini ya, kamu harus garis bawahi kitab sucimu itu yang kau anggap suci ya, menurutmu yang ada di jamah-jamah itu suci menurutmu kan? Ya oke lah, baik lah kalau menurut kamu yang jamah-jamah itu suci. Buah dada masa lo kitab kali ada buah dada? Aduh, ngeri. Pelajaran sekolah aja nggak ada tulisan buah dada, buah jakar, buah pelir. Ini kok kitab suci. Yang aku terngiang-ngiang itu ini loh, Madam. Zakar kuda itu loh. Itu lanjut. Jadi madam, itu yang bahas-bahas kayak gitu, kayak Panu, itu satu perikop, tapi nggak ada ketuhanan Yesus satu perikop kayak penting Panu, penting ketuhanan Yesus ini, bingung. Kayaknya yang nulis itu kan dia kena Roh Kudus, tiba-tiba kena roh apa ya, roh jahat kali ya, karena tiba-tiba ngomong aturan Tuhan, tiba-tiba kok buah dada, tiba-tiba kok buah jakar. Ya itu udah kudus versinya, Madam. Gitu itu ya? versinya udah kudus, jangan salah. Gimana Sedot? Kalau kita lihat apa yang disebut sama kitab sucinya, saya kudanya kan 5 nih. Saya diam tapi saya shoot aja ya. Apa itu? Yang disebut kuda. Oh, zakar kuda beneran yang dia mau tunjukin ini. Sama satu lagi gini loh, Sedot. Mbak, kamu bayangkan ya, coba kamu bayangkan Sedot. Bayangkan sebentar ya, otaknya difungsikan dulu ya. Coba gini. Masa nabi-nabi? Apa itu? Jijik. Jijik. Aduh, bokong kuda. Benar kali nggak boleh menghina, itu ada di kitab suci. Oh ya, yang nggak boleh ya. Satrio, tunjukkan keperkasaanmu. Coba. Monolog aja kerjanya. Kalian bisanya monolog aja. Monolog ya, kamu membaca, coy. Membaca, monolog itu beda. Monolog itu kalau kita berasumsi ini apa yang ditulis di situ, ya, itu yang terjadi. Sekarang coba dia yang baca, coba Madam. Coba dia yang baca. Katanya kan kita biar nggak monolog. Buah jakar ada nggak? Kita tuh nggak berasumsi kok ada buah dada, kok buah jakar di kitab suci gitu loh. Itu ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibaca aja. Terpancing. Aduh. Terpancing. Bang Abu terpancing. Ayo Sedot baca dulu. Sedot baca. Kidung Agung 7 ayat 6 sampai 13. Ini dengar-dengar ya laki-laki dan perempuan. Hati-hati pegangan ya, jangan sampai gemetar. Kidung Agung 7 ayat 6 sampai 13. Puisi kenikmatan cinta. Nikmat. Itu semuanya itu kitabnya orang Yahudi. Kitab orang Yahudi, sekarang diakuin ya. Karena ada gini-gininya dibilang Yahudi. Siap. Keren. Itu kitabnya Yahudi. Ya, sekarang udah mulai ya. Jadi berarti yang apa namanya, yang di kitab Perjanjian Lama Omega, Alfa dan Omega itu di mana? Kita itu membicarakan siapa dia kira-kira? Itu kitab Yahudi itu.
Kok lari ke Yesus? Enggak gini loh maksudku. Kalian sering nuduh kami nyuri kitabnya orang Yahudi, tapi giliran cari ayat-ayat yang aneh, kalian cari nyerang kita lewat. Kok kalian bilang nuduh? Tadi kau bilang ini kitab suci perjanjian lamamu. Ya, tiba-tiba kau bilang oh itu kitabnya Yahudi. Nah sekarang gini, kenapa kitab Yahudi ada di dalam ajaranmu? Nah, siapa yang nyolong? Apa ditunjukin gitu, dititipin gitu, dititipin. Alfa Omega kamu bilang itu Yesus, padahal itu perjanjian lama Yahudi. Kalau Yahudi check out dari kitab itu kalau memang kamu merasa itu bukan. Benar nggak teman-teman? Di check out kan dong. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma dan buah dadamu gugusannya. Aduh. Buah dada. Teman-teman, tap ini pembahasan berat teman-teman, tap. Aduh. Ada anak-anak kecil Langsung jangan goyang ya. Natali, saya tanya, kita kalau beli penutup buah dada, kita pernah nggak beli? Bang, beli penutup buah dada gitu, nggak mungkin kan? Enggak dong. Untuk belanja aja kita ngomongnya ada kutang atau ada BH gitu ya. Iya. Gitu. Ini nggak ada. Ada penutup buah dada, nggak ada kan? Coba dari bahasa sehari-hari sama buku pelajaran nggak ada lu ngomong-ngomong buah dada, buah jakar. Pasti kita bilangnya ada BH gitu loh. Paling yang ditanya ukuran ya, ukuran apa gitu kan? Aduh. Lihat terjemahan lama. Coba ini sedot maksudnya apa? Coba sedot biar menjelaskan. Ini terjemahan lama ya. Kidung Agung 78. Maka kataku, aku memanjat kelak pokok kurma itu dan memegang pelepahnya. Hendaklah kiranya kedua belah susumu seperti tandan buah anggur dan nafasmu seperti harum buah delima manis. Aduh. Ini kenapa? Kenapa ada begini? Aduh. Nggak, jujur aja ya Sedot, kitab suci itu adalah message Tuhan untuk manusia. Sebagai apa? Sebagai solusi hidup manusia. Manusia ini kan hidupnya ini dia nggak ngerti mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke depan, mau mundur. Jadi harus ada ajaran atau guidance atau tuntunan, karena manusia ini butuh tuntunan. Kalau nggak dia itu berat gitu loh, berat kemana nih? Nanti salah masuk lubang gitu loh. Makanya harus ada tuntunan gitu loh. Jadi kalau di dalam kitab suci tertulis buah dada, buah jakar, meraba-raba. Nah menurut saya itu memberi tuntunan untuk ngapain gitu loh, Natali. Memberi tuntunan untuk apa kalau ada buah dada? Ini untuk manjat madam, untuk manjat. Mau manjat. Nah, ini sih tulisannya loh ya, saya nggak nafsirin loh ya, tulisannya aku mau manjat. Kang Abu Adit, saya lebih baik tutup telinga Kang Abu. Aduh, yang siang ini Kang Abu bahaya ini. Kalau kan ditanya tuntunan gitu, tuntunan apa dari tulisan itu kan? Saya pikir kalau yang itu bukan tuntunan, tapi informasi, pemberitahuan. Nah, yang tuntunan itu kayak gini. Itu kan tuntunan, Abu, tuntunan untuk melakukan meraba-raba gitu menurutku, bener nggak? Bukan, enggak. Untuk yang memanjat tuntunan itu gini Bunda, ini lo memanjat, jangan nafsirin lo. Ini lo untuk memanjat, terus dipegang, terus ternyata itu ada kedua belah susu. Itu kalau di sini lo ya, terjemahan lama Kidung 78. Lanjut. Ya itu pohonnya itu satu jenis saja, namanya pohon perempuan itu jenis nama pohonnya. Maksudnya ini loh, yang mau bilang tuntunan itu kayak gini di Ulangan 231. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya jangan masuk jemaat Tuhan. Itu tuntunan. Jadi kalau hancur nggak yang boleh masuk, sesuai. Tapi kalau tadi itu bukan tuntunan tadi itu. Itu pemberitahu informasi aja. Maksudnya dalam hal segala sesuatu itu kan ditulis, dicatat. Ada yang isinya sebatas informasi, ada yang isinya peraturan, larangan dan sebagainya kan. Nah, yang ini nih tuntunan nih. Yang hancur pelernya itu tuntunan itu. Jadi pertanyaannya gini, waktu mau masuk diperiksa sama imam. Ini kempes sebelah ini, kamu nggak boleh masuk kan gitu. gitu. Tuhannya rasis dong. Kita bahas yang esensi. Masa ini esensinya kita bahas yang gimana esensi. Iya, ini esensinya gimana? Mau masuk ke jemaah Tuhan aja? Nggak, sebentar. Meriksa dulu ini buah pelirnya hancur apa enggak nih, aduh kayak mana? Kan kalau ada dua-duanya kan sebelah masih ada, sebelah masih ada. Kalau dipegang gini sebelahnya kosong, nggak boleh masuk. Ini
nih Sedot, maaf ya, dengan segala hormat mau tanya Sedot. Ini ayat-ayat di Yeskiel 23 ayat 1 sampai 21. Ya, ini kan kamu tanya, kamu bilang esensinya, tolong dibaca ya. Ini dari 22 sampai 37 aja saya, ada berapa ini? Tolong dikasih tahu esensinya ini ya. Waktu engkau telanjang bugil sambil menendang-nendang dengan kakimu dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan merenggangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat sehingga persundalanmu bertambah-tambah. Au, 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 au. Engkau bersundal dengan orang Mesir, tetanggamu si aurat besar itu. Au, 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 au. Engkau bersundal juga dengan orang Asyur, oleh karena engkau belum merasa puas ya. Engkau bersundal dengan mereka tetapi masih belum puas juga. Oh my God, belum puas katanya dia. Udah aurat besar juga belum puas, gimana tuh? Betapa besar. Ini firman Tuhan loh, dibilang betapa besar hawa nafsumu itu. Demikianlah firman Tuhan Allah katanya. Yang ketiga ya. Engkau yang memberi hadiah satu umpan kepada semua yang mencintai engkau sebagai bujukan supaya mereka dari sekitarmu datang kepadamu untuk bersundal. Terakhir, aku akan menyingkap auratmu di hadapan mereka sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu. Masya Allah. Itu melihat pakai apa ya? Pakai mata atau pakai apa lihatnya ini? Masalahnya ini kan penglihatan kudus ini. Ini akhirnya apa Sedot? Katanya kan ini melihat seluruh kemaluanmu. Jadi bukan ngintip-ngintip lagi. Bukan ngintip-ngintip loh Abu, tapi seluruh kemaluanmu akan tersingkap katanya. Iya. Berarti penglihatan kudus namanya kan? Oh. Ini esennya gimana? Coba kasih tahu kita Sedot. Kami nggak pernah bahas itu dalam gereja ya. Oh, gimana mau bahas? Lari jemaat. Ya udah bahas di sini aja, bahas di sini. Bahas di sini aja. Berani dibahas, selesai sudah. Mendingan di delete aja, check out aja kau Sedot. Kan malu-maluin ya, masa kitab suci ada kayak gitu-gitu loh. Ayo nih kita debat, mau nggak kita debat nih? Ya ini dari tadi kamu nggak bisa bantah, nggak bisa jawab. Kamu bisa jawab dari tadi loh, banyak loh. Itu bukan debat itu. Terus apa? Aku yang mulai pertanyaannya. Aku yang tadi esennya tadi yang katanya aku akan menyingkap auratmu di hadapan mereka sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu. Wow, gila. Wow. Oh, gini aja, Madam. Ya, kayak Sedot. Ini dua-dua pertanyaannya. Contoh gini pertanyaannya. Siapa yang menjadi saksi bahwa Yesus itu utusan? Kang Abu kita tengahin biar para madam ini aja kita tengahin. Sedot biar diserang sama madam. Madam maju madam, sikat madam. Maju madam. Ini anaknya nakal bandel gini madam. Bandel dulu. Saya pengen tahu. Katanya kan esen yang tadi saya bacakan itu Sedot. Bacakan dong esennya. Aku pengen tahu lah. Hah? Tanya sama orang Yahudi lah. Hah? Tanya sama orang Yahudi lah. Cuci tangan. Kami kan aku kan udah bilang, kami di gereja nggak pernah bahas itu. Lah, kenapa ini ada di dalam kita bahas enggak di Alkitab itu tunggu dia. Enggak, jadi gini, kalau kita baca sebentar. Jadi kalau baca kitab, kau lewatin dia forward gitu, kau anggurin, terus nanti dia dalam hatinya kok aku nggak dibaca-baca ya, ngapain nih aku di sini gitu loh. Ya karena memang gak esensi. Lah, tapi kok ada di dalam Bible? Kenapa di-print sama LAI ada di dalam Biblemu itu? Kenapa di-print kalau nggak penting? Kalau anak kecil yang beli baca ini gimana lu? Aku aja disuruh nutup roh aku supaya nggak pakai nampak celana dalamku. Ini kok disuruh buka katanya. Aku disuruh mamaku rohnya ditutup-tutup, ini kok disuruh buka supaya nampak kemaluan. Wah, bahaya ini Sedot. Kajiannya dalam ini. Aduh, sudah. Iya, dalam banget. Yang di dalam disuruh berserak-berserak keluar dilihat. Iya, makanya ini kajian dalam ini.
Kan luar. Ini kan tunggu dulu, biar saya bicara. Ini kan 6 lawan 1, biarlah saya yang menyerang, kalian bertahan gitu. Hah? Bisa Menyerang? Menyerang cara. Aku yang menyerang dengan pertanyaan. Kalian yang Bentar, tunggu dulu, sedot. kalian Enggak, yang gini, defense, ini kalian yang adalah- defense. gini, menyerang itu adalah kalau kita memfitnah, membanjiri kamu dengan pertanyaan-pertanyaan fitnahan. Ini kita baca dalam Alkitabmu, harusnya kamu bahagia karena kami yang bukan orang Islam membacakan kitab sucimu dan menanyakan esennya. Berarti kamu berdakwah, gitu. Bener nggak teman-teman? Berdakwah ini esen dari yang membuka kemaluan ini loh. Kayak mana ini ya? Jadi kepengen Gini aku loh, biarlah aku yang offense, kalian yang defense gitu loh. Masa dari tadi kalian yang offense, aku yang defense, kan nggak masuk akal aku sendiri. Orang ini memang ada di dalam kitabmu, esennya kan dari tadi kamu bilang esennya. Iya, nggak apa-apa. Aku mau offense boleh nggak ini kalian? Bentar dot. Di sini saya sebagai host, saya tengahi dot. Gini dot, Anda kan tadi bernarasi bahwa ini semua tidak pernah dibahas di gereja. Maka ini pembelajaran untuk Anda dot, karena ini semua tertulis di dalam kitab suci Anda dot. Jadi Anda harus tahu dari Kejadian sampai Wahyu itu harus tahu Kristen itu, karena semuanya kan kitab suci. Bahkan Anda kekristenan mengklaim itu firman Tuhan. Maka di sini fungsikan akalmu dot, akal sehatmu fungsikan. Apakah layak biblos yang di dalamnya seperti yang barusan dibacakan oleh Madam layak disebut kitab suci? Coba kita pakai nalar, pakai akal sehat. Saya yakin sedot ini manusia, punya akal sehat, bisa berpikir. Nah, maka di sini kita tidak ada menyerang, Dot. Kita hanya membacakan, bahkan kita tidak menafsirkan. Itu semua tertulis di kitab suci Anda. Tetapi Anda ketika bisa menjelaskan, ini begini, Madam, maksudnya gini-gini, silakan. Itu. Tetapi ketika Anda tidak bisa, ya udah Anda angkat tangan, gitu. Tapi jangan juga Anda mengatakan ini kitab Yahudi, Madam. Terus kenapa Ini loh, di gitu? kitab kalian juga kan, di kitab kalian juga kan banyak yang ayat aneh-aneh, tapi aku nggak pernah ngungkit itu gitu loh. Contohnya. Kita bahas mana yang esensi contohnya? aja. Mana contohnya kamu di tahu Al-Quran lah. ada ayat-ayat? Nggak tahu. Kamu Ayo, tahu. mana kasih tahu saya, jangan fitnah. Ayo mana. Aku nggak mau, aku nggak mau nyerang, kayak gitu, makanya aku mau bahas yang esensinya aja. Mana? Kamu bilang ada, mana? Itu namanya bukan nyerang. Kalau tertulis itu bukan nyerang. Ayo mana? Tunjukin aja. Nggak nyerang. Kalau tertulis itu nggak nyerang namanya. Enggak, inilah kelakuan. Gak mampu. Kamu selalu membawa narasi yang satu nggak pernah nunjukkan kitabnya. Kalau saya bacakan ayatnya tanpa mengurangi satu titik, kata, koma, nggak ada. Karena ini tertulis dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu nggak perlu diterjemahkan karena seluruh umat manusia yang ada di bumi Indonesia ini yang berumur 8-9 tahun yang sudah paham kata-kata, dia tahu arti tulisannya itu sama dengan arti yang kita ngerti. Kecuali kitab kamu tuh berbahasa Aramik, ya. Kalau dalam bahasa Aramik, ya, itu ada kata-kata yang mungkin susah dicari persamaannya. Seperti misalnya apa, ya? Misalnya apa? Dalam bahasa Inggris, kalau kita lagi mereka kalau lagi minum kan ada kan menghentakkan gelas tuh cheers katanya. Coba di bahasa Indonesia kan apa itu artinya cheers? Nah itu terpaksa harus buka kurung, menghentakkan gelas untuk meminum. Nah itu baru buka tutup kurung. Itu ada bahasa-bahasa yang tidak bisa ditemuin ke bahasa Indonesia. Perlu translate. Kalau kitab sucimu dari brojol di Indonesia ini ditulis dalam bahasa Indonesia, ya, yang dari Tuhan jadi Tuhan. Nah, siapapun manusia di dunia ini yang berbahasa Indonesia, yang pernah sekolah Indonesia tahu Tuhan dan Tuhan itu beda makna, beda arti, ya. Jadi kalau kamu benturkan karena iman Tuhan dan Tuhan itu sama, ya Allah dek, kau sebenarnya ingin mencari ridho Tuhanmu atau bukan? Karena agama itu tuntunan manusia. Kalau kita mati, pastikan kita itu berada di jalan yang benar. Karena hidupmu di dunia ini sebentar. Kematianmu yang lama, bayangkan manusia di zaman Yesus sampai hari ini masih di kuburan dia, belum ada pembangkitan. Bayangin kamu, udah berapa ribu tahun. Dan setelah kau mati, kau nggak bisa berbuat apa-apa lagi, udah terlambat semuanya.
Karena tugas manusia di dunia ini yang diberikan Tuhan hanya dilakukan selagi dia hidup. Setelah dia mati, game over, sudah ada, nggak ada lagi, selesai. Jadi pakai akalmu gitu loh. Terima kasih. Ferry tanggung jawab, Ferry. Apa? Donat. Ferry tanggung jawab donat, Fer. Ayo sedot, mana sedot? Dari tadi ketak-ketik pengen nyari ayat Al-Quran yang bunyinya kayak kamu punya itu, nggak ada. Sampai kiamat nggak bakal nemu kamu. Enggak, dia kayaknya ngecek buah pelir dia. Ini Ngecek buah pelir. An-Naba ayat 33. Kenapa An-Naba 33? Surah An-Naba. Dia suci dari tadi ternyata. Iya, kenapa? An-Naba ayat 33 kenapa? Saya bacain Arabnya sini. Gimana bunyinya? Dan garis-garis remaja yang sebaya. Apa Iya. itu? Ya Mantap gadis-gadis remaja sebaya, santun banget bahasanya nih ku on cam kan ya. Ngapain malu? Oh, Al-Qur'an itu mah bahasanya santun. Ini Santun tafsirnya aku baca ya. Aku baca tafsirnya ya. Dan kamu Allah diam, sediakan diam. pula Bentar, bagi mereka diam dulu. sebagai kenikmatan Diam seksual. dulu. Sedot. Ini ya, surat An-Naba ayat 33 ya kan, terjemahannya ini udah jelas santun banget nih. Dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Nggak perlu banyak cincong monyong ya, santun banget ya. Santun ya. Nah, nggak Tafsirnya ada apa itu tafsirnya? Tafsir? Oh, kalau tafsir ya berarti udah jelas bukan terjemahan Al-Quran. Tafsir itu ya tafsir. Sama halnya kayak gini loh ya. Nih aku bacakan, Kita nggak perlu menafsirkan. Ini tiba-tiba ada buah pelir hancur. Ini kalau bisa ditafsirkan lagi bisa jadi apa? Bersera atau apa? Hah? Atau apa? Saya sih nggak mau nafsirin, cukup baca aja terjemahannya ya kan. Kalau kamu mau tafsirin, oh ini hancur bisa dikatakan berserak, hancur bisa dikatakan dia tercincang-cincang, itu terserah kalian. Saya nggak berani nafsirin, gitu loh. Ngapain nafsirin aku gitu? ngomong ini, biarin aku bicara ngomong apa? Oh, nggak boleh. Tunggu dulu. Nggak usah. Dan Kita Allah di sini sediakan bahas. pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati. Iya kan, kenikmatan ya kan. Nggak ada kan di sini kan yang ditulis apa tadi tuh? Yang ini tadi nih. Aurat keledai itu kan nggak ada. Ya namanya kenikmatan seksual, kamu aja lahir itu berdasarkan kenikmatan seksual antara kedua orang tuamu. Jadi biasa aja, dan itu hanyalah tafsiran, bukan terjemahan Al-Quran. Apalagi ayat Al-Quran aslinya nggak ada seperti itu. Bahkan gini, Mbak Natalia, si sedot ini memang suka pelintir. Di dalam kalau dia bilang di dalam tafsir tidak ada kata seksual. Dalam artian apa? Ketika kita merujuk ke original teks yang harus kita tempuh di dalam bahasa Arab, nah, termasuk ilmu tafsir, tidak ada di sini kata seks, tidak ada. Nah, mata itu tidak ada hubungannya dengan seks. Yasihu ayyakuna maf'ulan li ajli au maf'ulan mutlak. Bahkan di bawah dijelaskan tentang mata ini intinya terhadap bidadari gitu kan, tapi tidak ada kata-kata jorok di sana, sehingga memang apa ya, ini umat terjemahan memang kayak gini, Bani Salemba susah. Coba suruh dia tampilin Abu Ya, mana yang tafsiran mana? Ini soalnya aku juga buka tafsiran dari berbagai macam tafsiran. Bener Abu Ya bilang nggak ada gitu ditulis apa yang seks itu nggak ada gitu. Di surat janganlah standar ganda. Tafsiran mana? Standar ganda. Tafsiran mana? Terus Gimana Ustaz Tahta? Assalamualaikum Tad. Oh ya, assalamualaikum Ustaz Tahta. Tunggu dulu, kita sapa dulu tamunya. Assalamualaikum Ustaz Tahta. Ya, assalamualaikum Ustaz Tahta. Iya, ini si sedot ya, yang kamu baca tadi dari mana? Tafsir atau terjemahan? Tafsir. Bisa ditunjukkan tafsirnya? An-Naba berapa? Ini kan Bisa tunjukkan tafsirnya, tafsir mana? Karya siapa? Ini kan tafsirnya kan dari kalian juga, orang Islam juga. Dan jelas ya, tafsirnya sebentar. Tafsirnya dia tidak bisa menunjukkan, ya kan? Dan yang kita bahas ini dari tadi kita bahas terjemahan. Yang kita bahas bukan tafsir.
Dan tafsir yang dia bilang itu juga nggak tertera di dalam tafsiran ulama-ulama, itu nggak ada ya. Jadi dia mau bilang itu tafsir di dalam tafsiran ulama, udah jelas nggak ada yang dia bilang. Dan sebenarnya poin yang kita bahas itu tadi terjemahan, bukan tafsiran. Nah, jadi beda gitu loh. Sedangkan yang kita bahas ini ini kita bahas terjemahan, bukan tafsiran. Jadi sebenarnya yang kamu bilang tafsiran itu pun juga kamu bohong ya kan? Udah bilang tafsiran padahal nggak ada bukti data tafsiran mana, dan itu udah jelas beda level. Ada. Dan itu udah jelas beda level. Diam dulu, itu udah jelas beda level. Diam dulu, itu udah jelas beda level ya. Yang kita bahas ini adalah terjemahan dari kitab suci masing-masing. Terjemahan kitab sucimu apa? Ini ada hancur guys. Hancur buah pelir. Hancur. Ini pelir apa ini? Pelir ini. Aduh, ngeri. Mau ngomong nih gimana gitu ya. Nah, sedangkan yang di Al-Quran tadi yang kita bahas ini terjemahan ini dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Oh iya, beda jauh dong, beda jauh. Nggak usah bahas yang lain ya, kita bahas terjemahan. Ini tertera ini yang penuh apa? Tafsirnya ini oleh Kementerian Agama RI. Gini ya, kau nih masih botol sekali ya. Kalau yang kita bahas dari tadi terjemahan, dan dari tadi poin pentingnya gini loh, ini terjemahan, anak SD aja baca terjemahan ya, Ulangan 23 ayat 1, ya kan, yang dibaca cukup terjemahannya. Mereka punya Bible cetakan LAI, yang mereka baca langsung terjemahannya, mereka nggak perlu tafsiran yang mereka baca. Begitu mereka baca, orang yang hancur buah pelirnya, yang terpotong kemaluannya, apa ini? Ini orang bakal tahu ini loh, dari terjemahannya sendiri mereka tahunya ya ini yang tertulis. Nggak perlu sok-sok nyari ini berarti ditafsirkan apa, enggak gitu loh. LAI menyediakannya langsung prasmanan ya, bahkan ini ya nih, ia birahi kepada kawan-kawannya yang bersendak tafsir ini cukup ya. Ini sebentar, komal goyang. Udah baik. Ini Kementerian Agama RI teman-teman, saya terpental, bantu di tap. Aduh, goyang ini pembahasan komal berat goyang, memang pelir-pelir ini berat emang lah. Iya, kita bahas pelir-pelir zakar ini berat, ini bukan main ini. Ini bahas dalaman-dalaman beserak semua keluar ini. Gimana ini? Ini Kementerian Agama RI loh yang ngomong ini. Kok tafsirannya bingung, ini kok bingung Kementerian Agama? Kau dalam kitab kau tuh Tuhan kau loh yang ngomong tuh masalah buah dada. Iya, kenapa sih ini orang? Ya, bisa salah, masa Tuhan kau bisa salah? Jangan, itu nggak apple to apple. Kalau perkataan kementerian manusia bisa salah dia, tapi kalau Tuhanmu yang bicara masa bisa salah sih? Bisa salah gitu. Tata, kita diam dulu, biar emak-emak dulu ngeri pula ini pembahasan tadi. Iya Ustadz, soalnya ini emak-emak ini khawatir gitu loh dengan keselamatan anak-anak generasi penerus bangsa. Jangan sampai ya generasi penerus bangsa ini baca apa ini, aduh, bersendal aurat keledai, zakar keledai itu buat apa? Kalau aurat keledai itu agak, kalau aurat itu gini, keledai kan nggak banyak ya di Indonesia, maksudnya hanya di beberapa tempat. Tapi yang ngeri tadi kan kita sama anak kecil kita, jangan nampak celana dalam. Tutup. Nah ini disuruh buka biar nampak semuanya. Itu apa nggak lebih bahaya? Bahaya. Nah iya kan, madam, ya bahaya. Inilah anak kecil ya, baca ini tuh kan kabur. Baca ini di depan kelas gimana gitu ya kan? Baca di depan kelas gitu. Ada anak SD gitu ya, terus baca ini ya, terjemahan lama dibaca nih, maka kataku, aku memanjat kelak pohon kurma itu dan memegang pelepahnya, hendaklah kiranya kedua belah susumu seperti tandan buah anggur dan nafasmu seperti harum buah limau. Apa-apaan ini, gurunya apa nggak shock gitu? Baca apa kamu? Lagian gini Natali, maaf ya perempuan-perempuan, aku mau nanya, emang buah dada itu sama dengan buah anggur? Masa buah dadanya jadi kayak ngerengkel banyak kayak gitu, itu buah dadanya kan cuma 2 ya? Kok buah anggur tuh kan banyak ya? Emang bisa? Mungkin bercabang mungkin. Nah, beda kalau kita baca Al-Qur'an ya. Kalau Al-Qur'an itu beda gitu. Kalau Al-Qur'an ini dibaca di depan kelas, di pasar pun ya, pakai toa pun ya, pakai sound system yang besar pun nggak malu.
dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Enak didengar ya kan? Enak, hati adem dengernya gitu. Adem, nggak panas gitu. Ini kalau baca gini apa? Apa ini? Aduh, kedua belah susumu ini apa? Nah, apaan ini? Kan? Coba Kan kita minta apa gitu? tanggapannya Mbak sama Madam ya. Ini ada Ipa. Ipa, selamat pagi. Silahkan. Gimana tanggapannya Ipa? Ayo. Pagi Ustadz, puji Tuhan baik. Ya itu ditanggapi tuh ayat Kita 17. ketemu akhirnya. Semalam saya typing di bawah. Buya saya lagi Saya ngomong nggak mau, dipotong. Ih, iya Kak Muhammad gue. Tapi saya nggak mau menanggapi ya Bu ya. Saya pusing banyak tugas kuliah juga. Saya nyimak aja nggak apa-apa, boleh. Nggak mau nanggapin ya? Emang semester berapa Mbak? Enak nih kalau anak Ya kuliah saya, ya kalau Kak Loe, saya lagi baru semester 3 nih. Enak Oh, nih, enak iya, nih. Mas. Akademik kan, Natali Terima kasih, akademik nih. Coba kita cari, Iya. kita tanya pendapat seorang akademik ya supaya kita dikasih tahu esennya daripada perkataan yang Kalau ada di- bagi saya begini, kalau bagi saya urusan masalah Tuhan ngapain bagi ribut ya kan? Urusan agama juga kan jangan mau ribut. Terserah mau Anda mau komen apa juga terserah ya kan, bukan urusan saya. Yang penting saya mengurusi apa yang saya jalanin sekarang. Ngapain gitu? Kalau saya Intinya boleh gini silakan. Madam, Silakan pokoknya tebus kitab- Yesus kitab Tuhan saya, yang nggak penting ditebus. Pokoknya Yesus Tuhan Enggak, yang bukan penting itu, ditebus. bukan itu. Bukan itu, bukan itu, bukan itu Kak Iva. Sebentar teman-teman, saya mau klarifikasi. Iva, kamu kan anak kuliah ya. Ribut itu artinya kita demo. Ini kok ada buah pelir nih di dalam kitab suci. Nah itu baru ribut. Ini adalah Iya, begini maksudnya begini loh. Ya saya tahu. Bukan ribut. Ini Ribut kenapa itu- sih pembahasannya tentang ribut tentang itu gimana? Menurut saya itu adalah nggak etis gitu. Ribut Haleluya. itu kalau kita Begini loh, interview, begini misalnya loh, Bu. bahasa diam dulu, Sebentar, diam dulu sebentar. kamu, biar kamu dengar Kita ini pertanyaan beragama baru ngapain kita dijawab. ribut ngomongin Dengar. buah pelir orang juga. Nanti kamu Ya nggak bisa malu dengerin orang. pernyataan sama ribut ya. Jadi Apa? dengar Malu, bentar, katanya malu, nggak malu didengar orang katanya gitu. Ini gimana ini? Ini gimana? Yang dibahas maksudnya ini. Ya ini kenapa ini gini? Nggak malu ini dibaca orang. Saya orang yang Kan kamu sendiri, Bang. gimana aja Hah, nggak pernah ribut. Iya, ini gimana ini dibaca ini? Orang yang hancur buah pelir. Nggak malu ini buah pelir hancur dibaca-baca ini. Nggak malu ini. Anda seharusnya yang gitu. Ngapain sih membahas kitab orang sedangkan anaknya sudah muslim, udah kitab anak kan Quran. Kenapa harus bahas Bible? Pertanyaan saya Karena di Bible Anda, itu di Bible Anda itu enak dibaca. Bible Anda itu enak dibaca. Anda nggak nama Allah di dalam Bible-mu, padahal di original text Nah, itu kamu loh. tidak ada, kamu tidak malu. Kenapa kamu kalau kami ngomong nanya aja kalian bilang kami harus malu, sementara kau mencuri kata-kata Tuhannya orang lain. Maling, woi. Maling. sebelum Islam datang, Lalu kalau di dalam manuskrip kamu yang asli tidak ada Allah. Sekarang saya tanya sama kamu. Di statistik beragama Kristen terbesar di dunia ini di Eropa dan di Amerika, pernah nggak dia bilang Allah? Father atau Allah? Kalau tidak ada, kenapa di Indonesia ini makin nama Allah? Tulisan Allahnya juga double begini L. loh. Double L. Ini Kalau teman-teman, kamu merujuk saya ke pernah dalam sama kalian bahasa atau yang mungkin yang sering Arab, itu diskusi sama ilah. saya mungkin Dengar, diam masih dulu ingat kamu. perkataan Dengar. saya. Kamu belum bisa Jika jawab agama semua, kalian Bang. tidak Diam dulu menjadikan kamu, diam. kalian baik, Diam dulu kamu. kalian diam, tidak beragama diam. pun tidak masalah. Diam Karena jika kamu. agama itu Jangan menjadikan kalian banyak baik. Kalau tidak berasumsi. baik, tidak beragama pun tidak Diam, masalah, kamu. oke? Diam. Iva diam, jangan khotbah kau di sini. Iva diam, jangan khotbah kau. Jawab. Jangan kamu teriak-teriak di sini bilang malu, kamu tidak malu, kamu Kabur. mencuri nama Tuhan orang, kamu nggak malu. Maling kabur. Woi, Waduh, maling gara-gara kabur. buah pelir ini Oten berjatuhan dari tadi. Berjatuhan berat ini, berat. Teman-teman, tep berat ini pembahasan. Aduh. Begini Abu, saya mau mengklarifikasi ya. Jangan bilang kita itu bertanya, dibilang harus malu. Tapi orang yang mencuri nama Tuhan dari agama lain tidak punya malu. Nah, sepakat Madam. Ini baru Madamku ini. Keren. Luar biasa. Kalau dia bilang merujuk kepada bahasa Tuhan, ilah itu dalam bahasa Indonesia tulisannya I-L-A-H, ilah. Ngapain double Allah? Ngapain double L? Double L Allah itu punyanya Islam. Seluruh dunia azan itu pakai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Emang pernah lu ngomong Allahu Akbar? Hah? Pernah nggak Oten? Mencuri kok nggak malu ya? Bilangin kita. Ya,
Berserak, pembahasan berat. Berserak, gara-gara hancur buah pelir, berserak. Aduh, bahaya ini. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jamaah Tuhan. Aduh. Berarti ya, cobalah kita bayangkan kalau ada orang yang buah pelirnya itu hancur gara-gara penyakit cancer misalnya. Aduh bayangkan, aduh jijik, nggak mau bayangin ah. Madam nih bayangin jare. Dipotong karena kemakan virus gitu. Nah dia ini kan pasti sedih ya. Kalau sedih itu kan dia butuh tuntunan Tuhan ya. Jadi nggak boleh dong dia masuk ke dalam gereja kalau dia buah pelirnya itu bermasalah, bener nggak? Iya di sini sih nggak boleh bun. Justru itu tadi kan yang ditanyain gimana itu imam ngeceknya, caranya ngeceknya gimana coba bun? Ngeceknya gimana nih, hancur ya kan? Harus foto dulu kali. Jadi masuk foto langsung pas mau masuk itu dikasih fotonya. Fotonya berapa ya? 4x4 kali ya atau berapa itu nggak tahu ya. Kekecilan 4x4 kali. Nah, dan yang nggak masuk akalnya lagi, orang-orang yang punya penyakit itu kan panu, bisul dan lain sebagainya suruh diperiksa ke imam bukan ke dokter. Apa coba?